Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim barik alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam satu majelis saduluran yang mana dikatakan barakah majelis ini luar biasa. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang daripada salawat ini Allah pulangkan dengan bentuk pahala besar yang mudah-mudahan insyaallah nanti di yaumil qiyamah pula kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Syarani mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Sanwani, mudah-mudahan disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada sepuh di sini semua asatidzah, mudah-mudahan digabul hajah, disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antuma jamaah majelis sholawat saduluran, mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi hati kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah gabul hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannah, surga. Ada dua golongan orang ini, ahlul khair wa ahlul syar. Ada dua orang yang akan ia masuk ke dalam surga atau sebaliknya ke neraka. Kita berkumpul membaca sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ratib seorang Qutbul Irsyad dikatakan adalah Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Qutbul Anfas adalah Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, Samsus Sumus adalah Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus radhiyallahu anhum ajmain akan mendapatkan keberkahan. Karena kita duduk di tempat yang Allah muliakan. Kenapa? Dihukumi fikih bahwasanya tempat yang tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut najis. Na'udzubillah. Ini dari riwayat Al-Hajj Abdullah bin Nuh Bogor. Jadi Habib ini pakai imamah dari ijazah isbal dari Ustaz Ahmad Badrullah di Jonggol sana, Bogor sebelah sana. Ustaz Ahmad Badrullah diberi ijazah dari Al-Hajj Abdullah bin Nuh Macan Bogor, di Bogor sana. Ya Abdullah bin Nuh yang sekarang pondoknya Umul Qura Luwiliang, Ustaz Helmi, Masya Allah. Jadi ahlul jannah ini termasuk mereka itu orang-orang yang ketika kita melihat wajah mereka, ada wajah Allah di wajah mereka. Idza ru'u dzukirallah, dikatakan. Kita ketika melihat orang itu teringat kepada kebaikan, ibadah. Jadi syarat kita ini melihat surga dengan apa? Keseluruhan daripada jannah itu dikatakan di dalamnya itu apa dikatakan? Al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai di dalam surga. Kalau di neraka nggak ada sungai, ada satu pohon sama kayak ada pohon di tepi-tepi sungai di sini kan. Cuman di surga ini itu yang dikatakan sungainya itu Kautsar, Ghaud di Telaga Kanjeng Nabi, Ghaud di Firdaus, Kautsar di Aden, ada kolam susu. Jadi sungainya itu dari susu, subhanallah. Nah, kenapa? Nah, itulah surga. Sedangkan di neraka ada zakum, satu tanaman. Itu buah yang na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kita makan nanti kita langsung hancur remuk badan. Nah, itulah azab neraka. Al-jannah, surga ini. Jadi kita duduk seperti ini, kita di taman-taman surga. Banyak kiai-kiai, ajengan-ajengan, habib-habib menyuruhkan apa? Begitu pentingnya yang dikatakan apa? Thalabul ilmin. Menggugurkan kewajiban kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan ibadah yang sifatnya zahiriyah ataupun batiniyah, urusan dunia ataupun akhirat,
Kalau nggak ada ilmu, nggak bisa, nggak diterima. Fahuwa ra'ad. Nabi Muhammad SAW pun juga Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Kalau kita keluar dari ilmu, berarti kita keluar dari jalur Sayyidina Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Apa diantaranya terus untuk kita melihat surga ini? Hubbu ahlu baitur rasul. Kita cinta Habib-Habib zuriyah Nabi Muhammad SAW. Lihat Mama Mukhtar Gombong. Mama Mukhtar begitu muhibbin kepada habaib. Ada nasab yang ia punya, nasab bersambung kepada Rasul SAW. Kemarin rame yang mengatakan apa nasabnya lah, inilah itulah, biar. Karena urusan nasab ini ahluh yang tahu, keluarganya. Kalau ada seorang di sana namanya Hasan bin Utsman, anaknya Haji Utsman, yang tahu dia ya dia dan ayahnya. Kata Rasul, waladun laka abuha, anak seperti bapaknya. Ini bintun Nabi, anak putri Rasulullah SAW. Ini Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul. Dikatakan wajar andai kata besar sesuatu yang ditinggalkan Nabi. Taraktu fikum tsaqalain. Rasul mengatakan memang peninggalan Nabi ini habaib. Berarti kalau kita melihat surga itu, di surga itu ada apa, Beb? Di surga ada qaumul shalihin, orang-orang saleh. Andai kata misal nih ada ahli jannah Habib, misalnya ada ahli jannah, dia nggak benar. Kita melihat zuriyah bukan dari tingkah laku, bukan perbuatan, tingkah laku itu di atas perbuatan. Tapi apa kita melihat apa? Dima, darah. Bid'atul Rasul, karena dalam tubuh mereka mengalir darah datuknya Sayyidina Muhammad SAW. Ini luar biasa. Surga ini kalau kita harapkan diantaranya apapun pula dengan hubbu ahlu baitir Rasul, dengan kita cinta kepada ahlul bait. Jangan ikut-ikutan yang membenci habaib ya. Nanti kita tersesat, akhirnya nggak ada yang nolongin. Bayangkan ini ibn abahnya Habib Ali yang mengatakan ini. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang mengatakan, dikatakan tadi qalbul kamilin, hati yang sempurna. Jadi kita ini yang dekat kepada Rasulullah, orang-orang khas tertentu. Minal muhibbin kepada Nabi, orang yang kita cinta kepada Rasulullah ini orang-orang tertentu yang Allah titipkan di hati kita, insya Allah mahabbah kepada khairiyah, kebaikan. Jadi kalau kita menginginkan surga itu dengan apapun kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Idza ru'u dzukirallah, dikatakan di wajah mereka ada wajah Allah. Kenapa? Karena hatinya selalu bersahaja. Salawat, zikiran, salawat, istighfar. Ini istighfar ini luar biasa, pembuka hidayah Allah. Iya, kalau kepengen dapat hidayah, ampun, minta ampun. Kalau kepengen mendapat petunjuk, mendapatkan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan sehat, badan, segala sesuatu, dikatakan guru Habib Ahmad bin Shalih Al-Atas Bekasi, apa? Kalau kita kepengen doa, meminta doa kepada Habib, kepada kiai, kepada orang, minta doa sehat, afiah. Itu doa paling luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad ini umat yang luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah Sayyidul Mutawaddi'in, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Imam Syahidin, segala sesuatu sanjungan ke Rasulullah ini nggak bisa bahkan menunjukkan, menggambarkan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pun kita umatnya begitu. Oh, ya surga ini jatah kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan dikatakan nanti di akhirat itu umat-umat Nabi dan Rasul-Rasulullah yang lain iri. Bukan hanya dengan Rasul, tapi dengan kita umatnya. Bayangkan, karena itulah keistimewaan surga yang Allah janjikan. Yang apa dikatakan, dzalika liman khasyya rabbah. Al-Bayyinah itu ayat di Al-Quran juz akhir itu menerangkan tentang keimanan Al-Bayan. Kalau kita ngerti iman kita kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan hasil surga. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Kalau kita merasakan sesuatu yang nggak enak di hati, di pikiran kita, jangan diikuti, nanti tersesat ya. Apa segala sesuatu, apa ngegampang-gampangin waktu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dilawan, segerakan langsung. Kenapa? Karena kalau kita ngulur waktu, nanti berantakan semua, dari wudhunya, dari niatnya. Karena sholat imaduddin dikatakan tiangnya agama. Terus apa tawadu? Tawadu ini diantara orang-orang yang di dalam surga itu minal mutawaddi'in, orang yang rajin sholat. Apa? Ahlul Kautsar akan berkumpul di Telaga Kautsar. Kita berkumpul di sini. Kalau kata guru-guru Habib dulu akan kumpul di surga. Ya, kenapa? Karena kita orang yang harus istiqamah dalam melakukan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
itu apa nawafil yang sunnah, dan itu yang wajib yang Allah perintahkan pula. Nah, terus kita merasakan sesuatu, apakah hidup di sini seperti di surga? Ini daripada taman-taman surganya Allah. Jadi kita nanti kalau duduk seperti ini nggak serius ya, nggak khusyuk, nah berarti kita kehilangan sepenggal dari setelah yang fardu salat itu, dan memang juga pula ini faridatun alal kulli muslimin wal muslimat. Jadi begitu pentingnya kita tumanina dalam apa ta'limul talim, dalam berzikir di majlis-majlis zikir, apa untuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.